Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami Wilda Izatul Yazia dan Kak Hajira. Tadi sempat terpotong mengenai cerita Kak Hajira ini aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan yang awalnya itu dari gempa Sulbar, pas COVID-19 ini baru masuk juga di Kota Makassar. Itu gimana Kak? Silahkan dilanjutkan. Ya saya bilang ya, karena banyak pengalaman yang kita dapat di lapangan ketika liput misalnya bencana alam atau kecelakaan, itu kan sangat terasa. Iya. Ketika kita bertemu langsung dan berdialog langsung, berinteraksi langsung dengan para korban itu otomatis menyisakan juga kesan dan sekaligus jadi pemicu jiwa kemanusiaan itu untuk muncul. Yang saya bilang tadi bahwa saya itu dulu kan itu mulainya sebenarnya dari Aceh. Iya. Pengumpulan bantuan mulai dari Aceh. Nah, kemudian hal-hal kecil yang kita temui di lapangan, ketika misalnya ada korban gizi buruk, ada yang sakit butuh sekali bantuan, nah itu kita coba fasilitasi misalnya dengan menghubungkan dengan pemerintah, dinas kesehatan agar mereka dapat pelayanan, karena itu kan hak dasar sebagai warga negara kan. Dan saya rasa itu karena pengalaman dari liputan-liputan, menulis berita, otomatis kan kita tahu semua bahwa dalam undang-undang itu ada hak-hak dasar apa, bagaimana harusnya warga negara itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, kebutuhan dasar mereka harus. Nah seperti itu. Kemudian kemarin ketika pandemi COVID-19 ini merebak kan, kami saja misalnya sebagai wartawan merasakan dampaknya itu, tidak ke lapangan, tapi tetap saja misalnya lihat kondisi, kita sadar sekali bahwa banyak sekali pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Betul. Karena kondisi kan, banyak akhirnya kesejahteraan mereka, gaji mereka tidak terbayar otomatis. Nah itu saya sama teman-teman itu membentuk komunitas jurnalis berbagi. Itu kebetulan itu rata-rata itu jurnalis perempuan di situ. Terus Kak, apa sih alasannya Kakak ini kenapa rela begitu mau jadi aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan ini? Yang saya bilang bahwa karena kita rasakan sendiri di lapangan. Setelah berinteraksi langsung dengan para korban, otomatis itu kan jiwa-jiwa dari dalam itu kan muncul. Betul. Nah, dari itu kita sadar bahwa mereka butuh bantuan. Selagi kita masih bisa lakukan, kenapa tidak? Betul. Nah, karena itu saya sama teman-teman jurnalis-jurnalis perempuan itu bikin itu komunitas jurnalis berbagi. Akhirnya dari situ kita lakukan pengumpulan bantuan, kemudian kita lihat apa yang dibutuhkan. Betul. Karena kita berada di lapangan, kita selalu tahu kan kebutuhan apa ini yang urgent. Nah itu karena kita pilih dulu, kita minimal kita kasih dulu untuk konsumsi saja dulu, logistik dulu kan, karena itu kan hal yang paling mendasar. Betul. Nah, akhirnya kita bikin dulu itu. Selain itu sembako misalnya kan, yang untuk masyarakat yang memang di bawah itu yang sangat butuh, masyarakat yang berada di pinggiran yang belum terjangkau misalnya, kita coba bantu. Kita coba fasilitasi untuk mereka dapat bantuan. Okay. Lagi waktu kemarin Mamuju itu kan saya sempat liputan di Mamuju waktu gempa. Saat itu saya diminta oleh AFP, Wires itu kantor berita Prancis itu, untuk liputan di sana. Nah karena saya lihat langsung kondisi mereka seperti apa, akhirnya pulang saya sama teman-teman dari komunitas jurnalis berbagi itu lagi kumpulkan bantuan lagi untuk bisa menyalurkan bantuan ke sana. Ya paling tidak kita bisa meringankan beban korban, dan kadang dengan interaksi seperti itu kan juga menyadarkan kita sendiri. Betul sekali. Kak, itu gimana sih ceritanya? Katanya kakak tuh pernah liputan ya di lapangan, terus pernah dirawat lama di rumah sakit karena tenggorokan kepalanya kakak pecah pada saat liputan. Ya, itu ceritanya di mana? Itu akhir 2013, peringatan Hari Anti Korupsi Internasional. Iya. Saya seperti tahun-tahun sebelumnya selalu liputan. Dan memang rata-rata kalau pas peringatan Hari Anti Korupsi itu pasti bentrok. Biasanya sih pengalaman sebelumnya tuh selalu bawa helm, selalu mengenakan helm, dan teman-teman selalu, malah saya biasa peringati teman-teman yang lain agar mengenakan helm. Iya benar. Dan entah kenapa waktu itu
Saya justru tidak pakai helm. Iya, lupa mungkin. Bukan sih lupa, waktu itu buru-buru sekali, motor saya taruh di flyover, tiba-tiba bentrok di depan kantor gubernur. Iya. Nah, teman-teman langsung berlarian ke sana dan saya ikut. Sampai di sana sempat sih reda dan ternyata lanjut lagi. Saya tuh saat itu sebenarnya ada di trotoar, lagi pantau, sampai sebelumnya tuh sempat di tengah motret, karena kan memang saya punya setiap biasa liputan motret. Jadi, dan itulah pengalaman yang Berkesan ya. banyak sih pengalaman. Kayak waktu misalnya bentrok di UMI ketika penyerangan itu, yang apa? UMI diserang sama polisi. Ada beberapa korban kan, yang mungkin liputan yang paling banyak dulu itu sampai Iwan Taruna misalnya kan yang harus berurusan, yang harus dievakuasi dulu ke Jakarta untuk keamanannya. Saya sama Iwan waktu itu liputan di sana. Kalau ditanya soal itu, nah ketika misalnya sementara saya liputan tiba-tiba selongsong peluru ada di depan saya, itu kan semua, atau lihat korban yang berdarah itu, tapi ternyata tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk liputan. Ketika saya jadi korban tawuran antara mahasiswa dengan petugas di dekat kantor gubernur itu, kepala saya kena batu, dan ternyata tuh bukan cuma robek, ternyata pecah. Jadi saya dilarikan ke rumah sakit, harus dioperasi, dan ternyata dari hasil itu batok kepala tidak bisa digunakan lagi. Karena itu ternyata bukan cuma pecah, tapi dia ada retak yang kecil-kecil itu kan. Jadi sebenarnya akhirnya itu butuh berapa bulan untuk, karena saya harus operasi 2 kali kepala. Ada pemasangan batok palsu, kemudian setelahnya itu sakit lagi. Saya kalau tidak salah istirahat full itu hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan saya istirahat, tapi Jakarta Post tetap mempekerjakan saya sebagai koresponden, gaji juga tetap jalan. Sampai kemudian ketika kondisi saya, Jakarta Post tidak mau mempekerjakan saya ketika saya belum Betul-betul pulih. Iya. Jadi siang mulai liputan misalnya selalu masih tetap diperingatkan untuk jaga, dan ketika saya benar-benar siap liputan, saya kembali aktif dan masih seperti itu kan, tetap liputan, apapun yang terjadi tetap saja bentrokan tetap ada di situ. Ya saya bilang bahwa jiwa jurnalistik saya masih kuat. Apapun yang terjadi di lapangan itu adalah resiko menjadi seorang jurnalis. Iya, ya, benar. Kak Hajra. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang lagi bersama dengan Kak Hajra setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.